Teka-teki pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat kian terang. Kapolri telah menetapkan Irjen Verdi Sambo, mantan Kadif Propam Polri, sebagai tersangka. Dari pemeriksaan awal didapati bahwa Barade E menembak Brigadir Joshua atas perintah Irjen Verdi Sambo. Yang terjadi bahwa tidak ada niat dari saudara kami, adik kami ini, RE, untuk melakukan tindak kejahatan atau melakukan tindak pembunuhan. Sedikit demi sedikit fakta pembunuhan Brigadir J mulai muncul. Barada E sebagai tersangka pertama. Tadi pagi dilaksanakan gelar perkara dan tim sus telah memutuskan untuk menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Kapolri juga mengatakan fakta lain, tidak ada skenario tembak-menembak yang menewaskan Brigadir Joshua. Pernyataan ini mengoreksi pernyataan awal yang menewaskan Brigadir Joshua. Bahkan untuk memuluskan skenarionya, Irjen Sambo sengaja menembak dinding-dinding rumahnya. Pistol yang dipakai adalah milik Brigadir Joshua. Selain fakta tersebut, ada fakta lain, yaitu jejak rekaman CCTV perjalanan Brigadir J bersama rombongan keluarga Irjen Verdi Sambo dari Magelang, Jawa Tengah menuju Jakarta. Rekaman CCTV ini sudah diamankan polisi dan kini sedang dalam proses pemeriksaan. CCTV yang berhasil diamankan adalah rekaman yang berada di sekitar lokasi TKP. Dalam keterangannya, CCTV yang ditemukan dapat menjadi gambaran konstruksi kasus pembunuhan Brigadir J secara komprehensif. Pihak penyidik memastikan rekaman CCTV itu ditangani oleh tim laboratorium forensik Lab 4 Polri untuk kemudian dilakukan kalibrasi kecocokan waktu dan lokasi dugaan pembunuhan Brigadir J. Kemudian fakta CCTV di sekitar rumah Verdi Sambo yang tadinya dikatakan rusak sekitar 2 minggu sebelum kejadian baku tembak antar ajudan Verdi Sambo dan Putri Chandrawati telah diusut kebenarannya. Kabar terbaru tersebut mengatakan CCTV tidak rusak. Nah, ini tentu jadi hal menarik untuk mengungkap bagaimana kejadian sebenarnya di kediaman Irjen Verdi Sambo. Perlahan pasti terbongkar. Di balik kasus yang sejatinya menyembunyikan banyak hal dan siapa saja yang terlibat atas insiden mengerikan antar polisi, merubuhkan rumah tangga Verdi Sambo dan Putri Chandrawati dengan kehadiran orang ketiga. Ibunda tercinta tak mampu menepis kesedihannya ditinggal sang anak yang selama ini dikenal patuh dan baik hati. Keluarga Brigadir J sangat tidak terima kematian Brigadir J yang dinilai tidak masuk akal dengan semua cerita yang beredar. Keluarga Brigadir J curiga bahwa kasus ini termasuk pembunuhan berencana. Dari penjelasannya kuasa hukum Brigadir J, pukul 10 waktu Indonesia Barat, Brigadir J masih aktif berkomunikasi dengan keluarga 7 jam sebelum peristiwa baku tembak terjadi di pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan keluarga yang berada di Balige, Sumatera Utara itu meminta tidak menghubungi sejenak karena alasan sedang bertugas. Brigadir J mengabarkan keberadaannya kepada keluarga kalau dirinya akan mengawal keluarga Irjen Verdi Sambo kembali dari Magelang ke Jakarta. 7 jam berlalu, Brigadir J tidak kunjung kembali memberi kabar ke keluarga. Keluarga pun sempat menghubungi namun tak ada jawaban, sehingga keluarga mulai curiga. Nah, dari percakapan tersebut dinilai tidak etis sebagai seorang ajudan yang hendak mengawal pimpinan bisa-bisanya masih berkomunikasi dan meminta selama 7 jam jangan diganggu dulu. Di fakta ini, kuasa hukum keluarga Brigadir J mengajukan permohonan untuk proses autopsi ulang atau ekshumasi untuk tidak dilakukan oleh dokter forensik Polri. Kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, langsung melayangkan laporan atas dugaan itu di Bareskrim Mabes Polri. Ilmuwan itu lebih maksimal. Ia meminta agar proses autopsi ulang dilakukan oleh tim sus yang melibatkan kedokteran dari rumah sakit atau TNI ini membentuk tim independen, yaitu melibatkan dokter-dokter bukan lagi yang dulu, ujar Kamarudin di Bareskrim Polri Jakarta pada Rabu 2 Juli 2022. Karena autopsi yang lalu dikatakan matinya itu bukan karena tembak-menembak. Dari rumah sakit Polri tidak ada yang protes, sambungnya. Temuan lain juga mengatakan luka leher pada jasad Brigadir J diduga bekas jeratan. Kamarudin Simanjuntak juga menyampaikan terkait penemuan baru, yakni adanya luka di leher itu diduga adalah bekas jeratan sebelum korban ditembak. Dalam gelar perkara Polri, kuasa hukum keluarga Brigadir J juga menemukan temuan-temuan lain yang menguatkan adanya dugaan penyiksaan terhadap almarhum. Ia mengungkapkan bahwa kuku Brigadir J diduga dicabut sebelum tewas ditembak. Diketahui Brigadir J tewas tertembak setelah beradu senjata dengan Barade E. Fakta lain juga mengatakan Irjen Verdi Sambo makin panik. Ini 3 temuan baru kasus Brigadir J yang bisa menjadi penguat dugaan pembunuhan berencana. Ini alasan pihak keluarga Brigadir J meragukan hasil otopsi yang dilakukan oleh kedokteran forensik Polri.
di rumah dinas Irjen Verdi Sambo pada Jumat 8 Juli 2022. Saat itu Brigadir J diduga melakukan pelecehan terhadap istri Verdi Sambo bernama Putri Chandrawati. Dugaan ini mewarnai pemberitaan di media. Terkuak juga kondisi Irjen Verdi Sambo yang mengalami sebuah trauma saat ini. Saat ini kondisi Putri masih dalam keadaan trauma serta dalam tanganan perawatan intensif psikologi. Selanjutnya, LPSK akan melakukan penelaahan dan investigasi. Namun faktanya tidak ada penjelasan secara detail tentang proses pemeriksaan Putri Chandrawati. Selain peristiwa pelecehan yang terjadi, dikabarkan rasa syok yang dirasakan Putri akibat dari peristiwa yang disaksikan seorang langsung. Peluru pistol saling menyapa satu sama lain. Fakta lain juga muncul dari Kuat Ma'ruf, asisten rumah tangga sekaligus sopir dari keluarga Irjen Verdi Sambo. Diduga memergoki Joshua atau Brigadir J sedang berdekatan dengan Putri Chandrawati saat berada di Magelang. Berdasarkan informasi yang didapatkan oleh redaksi dari sumber terpercaya, terjadi dua peristiwa di mana Kuat memergoki Joshua dan Putri sedang berdekatan dan kemudian melaporkannya kepada Sambo di Jakarta. Peristiwa pertama terjadi pada hari Senin 3 Juli 2022. Kuat memergoki Joshua sedang berada di dekat Putri saat itu sedang duduk di sofa. Sebagai ART yang telah lama ikut dengan keluarga Irjen Verdi Sambo, Kuat lalu menegur Joshua karena menganggap apa yang dilakukannya tidak sopan. Peristiwa berikutnya terjadi pada hari Kamis 7 Juli 2022. Lagi-lagi Kuat memergoki Joshua berdekatan dengan Putri dan kali ini terjadi di dalam kamar. Kuat kemudian diduga melaporkan kejadian tersebut kepada Irjen Verdi Sambo yang sudah berada di Jakarta. Lalu pada tanggal 8 Juli 2022 rombongan Chandrawati pulang dari Magelang menuju Jakarta. Joshua yang biasanya berada satu mobil dengan Putri dalam perjalanan menuju Jakarta berada di mobil yang lain bersama Brigadir Ricky Rizal. Putri satu mobil dengan Kuat Ma'ruf, Baradae dan satu orang asisten bernama Susi. Namun penyidik masih mendalami pengakuan Kuat ini. Yang jelas hanya Putri dan Joshua yang mengetahui kebenarannya. Namun Bareskrim hentikan penyelidikan kasus pelecehan istri Verdi Sambo oleh Brigadir Joshua karena tidak ditemukan unsur pidana atau tidak ada unsur pidana. Lalu motif dan seperti apa kejadiannya sebenarnya dari kasus pembunuhan Brigadir J ini? Hal ini disampaikan oleh Dirpidum Bareskrim Polri Brigjen Andirian Jajadi Jumat 12 Agustus 2022. Dari sejumlah rentetan fakta-fakta yang ada, catatan tewasnya Joshua ini penuh dengan liku. Nah, ini fakta terbaru di depan penyidik Tim Sus Polri. Irjen Verdi Sambo mengaku motif pembunuhan karena marah mendapat laporan istrinya Putri Chandrawati telah dilukai harkat dan martabatnya oleh Joshua. Lalu dari sinilah Sambo melakukan rencana pembunuhan dan memerintahkan Barada Eliezer, Bribka Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf untuk mengeksekusi Joshua. Sebelumnya soal motif Menko Polhutama Mahfud MD menyebut sebagai hal sensitif dan berunsur dewasa. Hukumnya karena itu sensitif mungkin hanya boleh didengar oleh orang-orang dewasa. Namun yang jadi catatan tewasnya Joshua ini penuh dengan liku. Menko Polhukam Mahfud MD sebelumnya ada faktor psikohierarkis dan psikopolitis sehingga pengusutan kasus itu jadi bergulir. Bahkan harus 4 kali Presiden Jokowi memerintahkan agar mengungkap kebenarannya perkara apa adanya. Sampaikan usut tuntas, jangan ragu-ragu, jangan ada yang ditutup-tutupi, ungkap kebenaran apa adanya. Semoga informasi ini dapat membantu masyarakat untuk menemukan jawabannya. Jangan lupa subscribe. Tim Narasi Media mengabarkan.